Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, tetap mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah perlindungan kita yang sempurna. Hanya dekat Dia sajalah kita tenang. Kita perlu meneguhkan diri kita dalam perjalanan yang bukan hanya karena pandemi tentunya, tetapi pandemi menolong kita untuk kita bisa melihat bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat kebergantungan kita. Kalau ada tempat yang paling darurat hari-hari ini dan ke depan adalah Tuhan, tempat pelarian kita satu-satunya. Dia gunung batu kita, Dia kekuatan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan itu di sekelilingnya seperti dipagari dengan api. Dia tidak akan pernah goyah. Dan kita bersyukur kalau kita sedang belajar tentang gereja kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu, dan maksud abadi Tuhan dalam gereja, keluarga, dan hidup kita sebagai orang percaya. Kita didesain dari awal, sebelum dunia ada, sebelum kita ada di dunia ini lahir, kita sudah ada di dalam kekekalan di hati dan pikiran Allah. Ketika segala sesuatu belum ada, saudara sudah ada. Dan ketika akhirnya kita ada di dunia dengan sebuah tujuan yang jelas. Kita pribadi, keluarga, bahkan ketika kita bertobat menjadi orang percaya, kita perlu tinggal di dalam rumah Tuhan, tertanam dalam rumah Tuhan, atau yang kita sebut gereja lokal. Karena gereja adalah rumah Tuhan, bukan sekedar organisasi, bukan sekedar acaranya, bukan sekedar juga bangunannya. Karena itu kita semua harus percaya bahwa kita adalah gereja yang dalam segala keunikannya. Masing-masing kita ditempatkan Tuhan di bidang kita masing-masing. Ada yang dia di pemerintahan, di politik, di gereja, di bisnis, di kesehatan, di berbagai tempat. Dan kita harus mengerti bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia dari awal, Tuhan memberikan perintah. Ketika Dia menciptakan kita menurut gambarnya, Dia memberikan perintah bahwa Dia memberkati dan berfirman, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara, setan memang menguasai dunia, karena dunia sejak jatuh dalam dosa, dunia ini dikuasai iblis. Iblis dengan segala tipu dayanya berusaha menghancurkan, merusak semua tatanan yang Tuhan rancangkan sedemikian rupa. Di Taman Eden pertama kali iblis menipu manusia pertama, Adam dan Hawa, dan coba merusak. Tetapi Allah dengan segala rencananya, dengan segala tujuannya, tidak akan pernah bisa digagalkan oleh iblis. Karena tentu jauh, nggak satu level hikmat Tuhan dengan hikmat iblis. Iblis hanya berusaha mengambil ciptaan Tuhan dan coba menyalahgunakan dan merusak ciptaan-ciptaan Tuhan. Dan dia mengajak manusia, tetapi Yesus datang untuk mengembalikan kita. Dia menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakannya sebelum permulaan zaman. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Karena itu saudara harus mengerti bahwa ketika Dia memanggil kita, sudah jelas sekali, Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa tujuan akhir daripada gereja 22-23, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Dia dengan harga yang cukup mahal, Dia menebus kita dengan penderitaan yang luar biasa, menebus kita, menyucikan kita, dan kita harus kembali kepada rencananya. Karena itu jadilah jemaat Tuhan, jadilah gereja dengan tujuan Tuhan. Jangan sampai kita hanya sekedar gereja, sekedar jadi jemaat, tapi tanpa arah dan tujuan. Rick Warren berkata itu adalah kehidupan yang paling tragis, bukan kematian, tetapi kehidupan tanpa tujuan. Tetapi Allah menyelamatkan kita dengan sebuah tujuan yang sangat jelas. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena itu mulai berpikir di tempat-tempat di mana Tuhan menempatkan saudara. Mungkin ada yang di pemerintahan, ada yang di pendidikan, ada yang di bisnis. Tugas saya sebagai seorang pendeta melengkapi saudara untuk membawa saudara hidup sesuai dengan desain maksud abadi Allah. Karena kalau enggak, dan kalau saudara berpikir hidup ini bukan tentang pencapaian kita, hidup ini bukan tentang kehebatan saudara,
Hidup ini tentang Tuhan dan rencananya. Kalau kita dipanggil dapat anugerah, kita perlu mengikuti proses itu. Karena itu ketika saudara mau belajar percaya, di dalam kitab Efesus 1 ayat 18b-19, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi gereja menjadi penentu, terlibat, menentukan nasib kota, nasib bangsa. Persoalannya gereja hari ini, dia nggak memahami. Dia banyak kena tipu daya iblis, sehingga gereja hidup seperti dunia. Dia nggak ngerti identitasnya, dia nggak ngerti destininya, dia nggak ngerti nilai-nilai hidupnya. Kita lihat misalnya Daniel sebagai umat Tuhan. Dia tahu, saudaraku, sehingga dia tidak terpengaruh walaupun orang-orang di Babel, pemerintahan di sana coba mengubah nama mereka. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Mereka diberi nama baru, tapi dunia nggak mampu mengubah identitas mereka. Dunia nggak mampu, Babel nggak mampu mengubah destiny mereka, nilai-nilai value hidup mereka. Makanya di awal Daniel 1 ayat 8, mereka berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Karena mereka tahu siapa diri mereka. Sayangnya banyak gereja, banyak orang percaya tidak tahu siapa dirinya di dalam Tuhan. Dia sama dengan dunia, sehingga hidupnya terpengaruh. Dunia korupsi, dia korupsi. Dia melakukan yang sama dengan dunia. Dia tidak berbeda. Kenapa? Karena dia nggak ngerti destininya. Dia nggak ngerti tujuannya. Dia tidak ngerti untuk apa dia ada di dunia ini. Dan ketika saudara bisa memahami ini, ayat ini berkata betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Betapa hebat kuasanya. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya, yang sudah dilakukan di dalam Kristus. Sebenarnya, makanya kalau kita memahami ini, Yesus berkata bahwa ketika dia ingin membangun jemaatnya, ketika dia bertanya kepada Simon, menurut katamu siapa aku? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Simon, bukan kamu yang ngomong, tapi roh Bapakku yang berbicara. Dan di atas pewahyuan Yesus Tuhan itulah aku akan membangun gerejaku, jemaatku, di atas batu karang. Di atas pewahyuan Yesus Tuhan, yang alam maut tidak bisa menguasainya. Dan gereja diberikan kuasa otoritas, kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat terlikat, apa yang kau lepas terlepas. Makanya kalau kita memahami dan mempercayai desain Tuhan ini, sorga mendukung kita. Sorga akan memfasilitasi kita. Sama seperti seorang duta besar diutus dari Indonesia menjadi duta besar di satu negara. Negara Indonesia akan mensupport duta besarnya. Gereja adalah duta besar di dunia ini. Surga akan support kita secara spiritual, secara berkat. Jadi salah sekali kalau kita berpikir bahwa kita menjadi orang Kristen meraih berkat, mendapat berkat, tujuan kita pelayan mendapat berkat. Enggak, saudara. Berkat itu akan disupport oleh Tuhan. Makanya kalau saudara diberkati, ingat itu bukan supaya saudara gaya hidupnya berubah. Bukan. Supaya saudara bagaimana caranya dengan berkat Tuhan, dengan intelektual yang Tuhan kasih, dengan potensi yang Tuhan kasih, kita bisa menghadirkan kerajaan surga, rencana Tuhan. Dan ini hebat sekali, itu ya yang akhirnya Paulus melihat ketika akhirnya dia dilawat Tuhan. Di Filipi dia berkata apa yang dulu menjadi kebanggaan. Dulu dia bangga sebagai orang yang tidak bercacat celah dalam hukum Taurat, gurunya Gamaliel. Ya, kewarganegaraan, ya, jelas warga Yahudi, hari ke-8 disunat. Pokoknya dia punya kebanggaan-kebanggaan yang luar biasa. Tetapi ketika dia memahami, dibukakan, disingkapkan identitasnya, siapa dia, destininya, value-nya berubah. Dia berkata apa yang dulu kubanggakan, apa yang dulu menjadi kehebatan, sekarang karena Kristus, karena pengenalan rencana Allah itu, dia berkata itu semuanya sampah. Sebab pengenalan akan Kristus, akan panggilannya, akan rencananya jauh lebih hebat. Karena itu saya mau katakan betapa dahsyatnya rancangan Tuhan dalam hidup kita sebagai gereja, sebagai jemaat. Saat kita mengerti dan menangkap panggilan ini, Rasul Paulus mengatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus, bagi kita, dan betapa hebat bagi kita yang percaya. Makanya saudara, Paulus berkata penderitaan zaman sekarang ini yang dialami itu dahsyat sekali loh saudaraku. Sampai nyawanya terancam, nggak makan, wah dihina, difitnah, macam-macam. Tapi dia berkata penderitaan ringan. Kita kadang-kadang nggak diapa-apain mundur. Kita nggak diapa-apain kecewa. Kita nggak diapa-apain saudaraku sakit hati. Mundur. Nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Paulus. Dan dia berkata itu ringan.
Dibandingkan dengan apa? Dengan kemuliaan yang dia akan terima. Karena itu saya berdoa, kita sedang belajar bagaimana kita perlu memahami rencana Tuhan di dalam gerejanya, dalam keluarga, dalam hidup kita. Karena dari awal Tuhan ingin kita bisa jadi berkat, jadi terang dan garam dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Diberkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memerdekakan kami semua. Kalau kami salah dalam destiny, kami tidak mengerti identitas kami, value nilai hidup kami, Tuhan sembuhkan, pulihkan, sehingga kami tahu siapa diri kami. Sehingga kami tidak perlu takut lagi dengan kematian, dengan apa yang akan terjadi menimpa hidup kami. Karena kami percaya, surga memberikan dukungan penuh kepada kami. Kami percaya, Tuhan jaga dan lindungi kami semua. Karena itu biarlah kami boleh finishing well, menyelesaikan tugas kami dengan baik ya Tuhan. Selama kami dipercayakan hidup. Bukan sekedar hidup, bukan sekedar mencari makan, tetapi hidup kami benar-benar melakukan pekerjaan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan Tuhan melawat, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat. Tuhan meneguhkan setiap hati yang mengalami kekecewaan, ketakutan, kecemasan, kegalauan. Tuhan sembuhkan semua. Jadilah teguh di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.